Selanjutnya ternyata yang barusan saya sampaikan itu sejalan dengan yang dipikirkan oleh Pak Nadiem Makarim. Ini betul-betul Pak Nadiem ini menjadi idola saya, Pak, idola saya sebagai pribadi gitu. Pada awal pelantikan dulu, beberapa teman saya pesimis. Kenapa katanya malah Pak Nadiem Makarim menjadi menteri gitu, padahal dia tidak memiliki background pendidikan dan sebagainya. Saya justru malah sebaliknya gitu, saya betul-betul semangat. Beliau backgroundnya IT, tapi ketika saya melihat pemaparan pemaparan rencana kerja dia di rapat komisi, gara-gara dia saya jadi tertarik menonton rapat komisi DPR. Itu hal yang sangat aneh, hal yang sangat tidak wajar sebetulnya. Jadi betul-betul saya mengikuti bagaimana cara dia menguraikan masalah pendidikan di Indonesia, bagaimana cara dia menganalisa permasalahan, menjabarkan alternatif solusi yang dia miliki. Itu betul-betul menginspirasi saya gitu. Jadi semua kebijakan yang diarahkan oleh Pak Menteri ini untuk mencapai 6 indikator profil siswa yang disebut profil siswa pelajar Pancasila. Jadi kita pengen anak-anak kita itu punya nalar yang kritis, kita pengen anak-anak kita punya mandiri seperti yang tadi disampaikan, kreatif, gotong royong ini maksudnya, ini istilah Indonesia, bahasa Inggrisnya mungkin collaboration ya. Jadi kita pengen anak-anak kita punya kemampuan berkolaborasi gitu, berkomunikasi dengan teman-temannya, menyampaikan pendapat meskipun berbeda pendapat, mereka bisa sinergi gitu. Jadi kita pengen anak-anak kita itu gotong royong, kita pengen anak-anak kita itu berkebinekaan global. Kebinekaan global ini artinya ada dua, berkebinekaan berbangsa, artinya berkebinekaan bangsa, artinya anak-anak kita itu bangga terhadap perbedaan dari Sabang sampai Merauke, dan berkebinekaan berbangsa artinya kita menghargai bangsa-bangsa dari negara lain. Jadi saling menghormati, kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja yang paling penting kita pengen anak-anak kita berakhlak mulia. Kita pengen anak-anak kita memiliki sifat-sifat karakter-karakter yang baik. Saya ingin berbagi sedikit juga terkait waktu beberapa tahun lalu juga saya menjadi ditunjuk menjadi ketua asrama gitu. Jadi saya tinggal di asrama bersama beberapa anak-anak yang memutuskan untuk tinggal di asrama. Jadi salah satu tujuan utama kita kan kita pengen membiasakan anak-anak terhadap hal-hal yang baik seperti sholat 5 waktu, seperti belajar mandiri dan sebagainya. Tapi kita tuh kadang-kadang mikir hanya gini, saya awal-awal berpikir bahwa gimana caranya anak-anak saya supaya ketika di asrama sholat 5 waktu. Jadi saya melakukan berbagai manipulasi, memberikan hadiah, memberikan supaya anak-anak saya sholat ketika di asrama. Tapi sebetulnya tugas saya jauh lebih besar dari itu. Tugas saya itu memastikan justru ketika setelah selesai asrama, ketika mereka keluar dari asrama, mereka lanjut sholat gitu. Jadi jangan terlalu fokus di 3 tahun ini. Kalau kita fokus hanya untuk memastikan anak-anak sholat ketika di asrama, itu gampang. Kita bisa membuat aturan, kita bisa memberikan teguran. Untuk membuat anak-anak sholat di waktu asrama itu gampang sekali. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu gimana caranya setelah anak-anak keluar dari asrama, mereka tetap sholat gitu kan. Jadi kita harus berpikir jangka panjang gitu, lebih ke depannya. Jadi daripada memanipulasi mereka, memanipulasi bukan dalam arti negatif, memanipulasi artinya dengan memberikan berbagai insentif gitu kan. Kalau sholat tepat waktu kita dapat ini, kalau ini, itu sebetulnya jangka pendek. Apabila jangka panjang, apabila kita ingin merubah seseorang dalam jangka panjang, itu kita harus menginspirasi mereka. Jadi menginspirasi artinya memberikan pesan secara berulang-ulang supaya dibawa pergi, bukan hanya di asramanya saja. Nah, pertanyaannya setelah pemaparan ini, tentu pertanyaan yang paling penting, gimana nih cara kita mengajarkan ini semua? Gimana cara kita sebagai guru dan orang tua memastikan semua anak-anak kita itu memiliki karakter-karakter yang disebutkan tadi? Bagaimana?